أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته khususan ila sahibil kitab tafsir li imamil jalalain al-syekh al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa syekh al-imam Jalaluddin as-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam fasilitas banyak sekali dan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah kita syukuri. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pendengar dan pencinta kajian tafsir Quran, kajian tafsir Quran Jalalain. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran Jalalain. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mendapat hidayah, yang dikenal dengan orang-orang kafir, orang yang belum mendapat hidayah. Yang pertama, mereka itu memiliki sifat-sifat, mereka itu dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Itu sifat mereka. Dan yang kedua, karena mereka belum mendapat hidayah, belum mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati mereka itu tertutup, terkunci, terikat pendengaran mereka. Kita doakan saja, mudah-mudahan mereka itu selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang-orang yang beriman. Mari kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 11. Ayat 6 sampai 7 sudah kita bicarakan. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-8 sampai 11. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah.
Mari kita lanjutkan kajian kita tafsir Jalalain dari ayat 8. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Dari ayat ke-8 sampai ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzala fil munafiqin. Telah diturunkan kepada orang-orang munafik. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ini banyak sekali dibicarakan tentang orang-orang munafik. Ini di awal-awal surah Al-Baqarah ini 5 ayat dibicarakan tentang sifat-sifat orang yang beriman. 2 ayat dibicarakan tentang sifat-sifat orang-orang yang belum beriman, yang dikenal dengan orang-orang kafir. Selanjutnya 11 ayat banyak dibicarakan tentang orang-orang munafik. Nah justru itu kita hati-hati. Hati-hati. Agar jangan sampai kita terperangkap menjadi orang-orang munafik. Ini betapa ruginya kita. Wa nazzala fil munafikin. Dan Allah menurunkan pada orang-orang munafik ini. Yang pertama ciri-ciri orang munafik itu di ayat ke-8 ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa minan nas, dan di antara manusia. Jadi minnya di situ di antara, tidak semuanya. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada orang yang berkata amanna, sesungguhnya kami beriman. Katanya amanna, sesungguhnya kami beriman, amanna billahi wa bil yaumil akhir, dengan Allah dan hari akhir. Nah, tafsir ayat tersebut, yang dimaksud dengan hari akhir itu adalah yaumil qiyamati, hari kiamat. Karena tidak ada lagi dunia ini. Kenapa dikatakan hari akhir? Sudah berakhir. Tidak ada lagi dunia ini. Jadi dunia ini hanya sementara. Tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Maka yang ada hanya hari akhir. Jadi hari akhir itu dikenal dengan hari kiamat. Nah justru itu, selagi kita hidup di dunia ini, mari kita perbanyak untuk beramal. Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan perbekalan yang paling baik, yang paling berguna. Ini paling banyak manfaatnya, paling berguna, bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang. Perbekalan untuk pergi ke alam akhirat. Karena suka atau tidak, kita pasti semuanya akan pergi ke alam akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena perbekalan yang paling baik itu adalah takwa. Jadi tidak ada lagi perbekalan yang paling baik selain takwa. Nah, kita sudah mempelajari tentang takwa. Melaksanakan perintah Allah itu takwa. Dan meninggalkan larangan Allah. Jadi orang yang bertakwa itu di samping dia melaksanakan perintah Allah, apa juga yang disunahkan Rasulullah, dan semua larangan Allah itu ditinggalkan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pendengar dan pencinta kajian tafsir Jalalain rahimakumullah. Mari kita lanjutkan ciri-ciri orang munafik tersebut. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Mereka itu hanya pura-pura saja beriman. Nah justru itu kalau kita mempelajari tentang pengertian iman,
Iman itu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi ada tiga. Tiga mata rantai ini tidak bisa putus. Kalau putus satu berarti kurang sempurna imannya. Kita tidak mengatakan tidak beriman. Yang pertama tasdiqun, kebenaran di dalam hati. Terhunjam kebenaran di dalam hati. Dia yakin bahwa Allah adalah Tuhan. Nabi Muhammad itu adalah nabinya. Al-Quran adalah kitabnya. Tapi tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Selalu mengabaikan apa yang disunahkan Nabi. Tidak berpedoman kepada Al-Quran. Hanya sekedar yakin bahwa Al-Quran itu adalah itu sebagai pedomannya. Tetapi malah lari dari Al-Quran. Tidak sholat, tidak puasa, tidak mau membayar zakat, padahal sudah sampai haus, sampai nisabnya. Tidak mau naik haji, tidak mau mendaftar. Nah, ini. Dia hanya di dalam hatinya saja, tapi tidak ada waqaulun, tidak ada kaulun, tidak ada gerakannya. Apalagi wa amalun bil arkan, apalagi yang namanya amal perbuatannya. Jadi karakternya itu, sikapnya itu tidak tergambar sebagai orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada kelihatan sama sekali ciri-ciri bahwa dia beriman. Tapi dia beriman. Nah, ini berarti beriman dengan hati. Hatinya. Nah, orang yang semacam inilah yang sangat prihatin kita dikatakan sebagai orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang fasik. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Tapi dia percaya bahwa Allah adalah Tuhannya. Mari kita lanjutkan. Wa ma hum bimu'minin, tafsirnya. Ru'ya fihi ma'na man wa fi damirin yaqulu lafzuha. Jadi ru'ya fihi dipelihara padanya. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu dipelihara, dijaga. Dipelihara. Keimanan mereka itu dipelihara. Wa ru'ya fihi makna, dan dipelihara padanya. Maknanya itu, siapa yang dipelihara itu makna man. Jadi di dalam kata wa mahum, di hum itu ada man. Wa mahum, man di sana. Padahal, nah ini, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ini pura-pura saja. Dia selalu sholat bersama orang yang beriman. Dia ibadah bersama orang yang beriman. Dia menyusup di barisan orang-orang yang beriman. Terkadang juga dia menyusup di barisan orang-orang musyrik. Menyusup di barisan orang-orang yang tidak beriman. Begitulah sikap orang-orang munafik. Sangat menyedihkan. Nah, itulah musuh-musuh kita yang sangat berat. Jadi pada saat kita berhadapan dengan orang-orang yang munafik ini, maka kita doakan saja. Jangan kita anggap mereka itu musuh. Doakan saja. Mungkin karena mereka belum mendapat hidayah. Doakan saja, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Jangan sampai mereka dihujat. Mereka itu juga adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru itu kita doakan, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah, petunjuk kepada Allah, beriman seperti kita. Begitu. Jadi tidak ada permusuhan di antara kita. Kita hidup ini selalu damai, jangan sampai ada permusuhan. Apalagi kita berada di negara Indonesia ini, ya negara Pancasila. Ya, kita sudah moderasi beragama, saling harga menghargai. Jangan sampai ada permusuhan. Kita doakan saja. Begitu pula kita jangan menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik terhadap mereka. Mari kita hormati. Karena mereka itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita pandang semuanya. Kalau kita memandang dengan pandangan ilmu tauhid. Pandangan ilmu tasawuf. Kita pandang mereka itu adalah Nur Muhammad. Kita pun juga Nur Muhammad. Yang memandang ini Nur Muhammad, yang dipandang itu Nur Muhammad.
Karena kalau tidak Nur Muhammad, maka tidak tercipta alam semesta ini. Rohnya alam semesta ini adalah Nur Muhammad, kita pandang. Sehingga apa? Hablum minallah, terjalin hubungan dengan Allah. Hablum minan nas, terjalin hubungan dengan manusia. Jadi Nur Muhammad itu Allah yang menciptakan. Nur Muhammad itu tercipta dari nur. Nah, berarti terhubung kita dengan Allah dan terhubung juga dengan manusia. Kalau sudah terhubung dengan manusia, karena semua ini adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka terhubung dua dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita harapkan. Jadi kita doakan saja pandangan kita, pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Karena kita menganggap semuanya musyahadah kita, pandangan kita, apapun yang kita lihat adalah Nur Muhammad. Jangan sampai kita melakukan pandangan-pandangan yang tidak baik. Insya Allah barangkali mereka akan beriman. Mereka akan sadar dengan perbuatan yang dilakukannya selama ini. Mari kita lanjutkan kajian kita. Ru'ya fihi ma'naman, jadi ada di dalamnya tafsir itu wa ma hum ma'naman, ada man. Nah, itu man. Makanya wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu orang yang beriman. Wa fi damiri yaqulu, nah, dan pada damiri yaqulu lafzuha. Ini lafaznya. Yaqulu mengatakan lafaznya demikian. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nah, apa kerjaan orang-orang munafik tadi? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Allah dan orang-orang yang beriman ditipu tidak akan bisa. Ini karena mereka tidak mendapat hidayah saja. Mereka itu hendak menipu. Mereka hendak menipu. Agar mereka itu tidak dikenal sebagai orang yang pura-pura beriman. Bahwa mereka juga orang-orang yang beriman. Tidak dikenal. Bahwa mereka itu adalah sama dengan orang-orang yang beriman. Mereka tidak mau dicap, dikatakan sebagai orang yang kada beriman itu kada mau. Mereka juga dikatakan orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tafsirnya ini. Biizhari khilafin ma abtanuhu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Ad-dunyawiyah. Jadi liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Biizhari khilaf, artinya tampak perbedaan, sangat jelas perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Antara orang-orang yang munafik itu dengan orang-orang yang beriman itu jelas perbedaan. Sangat jelas sekali perbedaan. Ma abtanuhu minal kufri, apa-apa yang mereka sembunyikan dari kekufurannya itu. Jadi ma abtanuhu minal kufri, jadi apa-apa yang mereka sembunyikan dari kekufurannya itu adalah tampak sekali, jelas sekali, kelihatan perbedaannya. Kenapa mereka itu menyembunyikan? Liyadfa'u anhum, supaya mereka itu menolak, agar mereka itu ya bisa mendebat, artinya bahwa mereka adalah orang yang beriman. Nah ini lalu disembunyikan, kami ini orang yang beriman katanya. Liyadfa'u anhum, dari mereka ahkamahu ad-dunyawiyah. Jadi kepada hukum ad-dunyawiyah, hukum-hukum dunia. Jadi mereka peraturan-peraturan dunia.
mereka dapat mencegah, menghindar dari mereka itu peraturan-peraturan dunia. Nah, jadi mereka tidak dikatakan sebagai orang-orang yang tidak beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Buktinya kami selalu salat bersama orang-orang yang beriman. Kami salat di masjid ini. Kami selalu hadir di majelis. Kami selalu mengikuti pengajian. Padahal mereka itu semua hanya pura-pura. Nah, hatinya tidak beriman sama sekali. Itulah orang-orang munafik. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan mereka itu mendapat hidayah. Pandangan kita, musyahadah kita, jangan sampai kita memandang mereka dengan pandangan sinis, pandangan yang kada baik. Kita doakan saja mereka orang-orang, semoga mereka menjadi orang-orang yang baik. Gitu. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka itu menipu. Kadakawa menipu itu. Hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman itu kadakawa orang menipu. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka itu menipu orang-orang yang beriman illa anfusahum. Di sini ada tul istisnanya. Mustasnanya adalah anfusahum. Ini pengeluaran. Illa anfusahum, melainkan kecuali menipu diri mereka sendiri. Nah, di sini kan secara umum. Wa ma yukhadi'un, dan tidaklah mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Illa anfusahum. Illa anfusahum, kecuali menipu diri mereka sendiri. Lianna wabala khada'ihim raji'un ilaihim, karena bahaya penipuan-penipuan mereka itu. Lianna wabala khada'ihim, karena bahaya penipuan mereka itu raji'un ilaihim, kembali kepada mereka. Bayangkan. Jadi semua sikap-sikap yang tidak baik dilakukannya itu. Ya, barangkali mereka menghujat, mengeluarkan dari perkataan, perbuatannya yang tidak baik itu akan kembali kepada mereka. Nah, justru itulah. Kalau kita berbuat kejahatan, maka kejahatan itu artinya in syarran fasyarrun. Jika kita berbuat kejahatan, maka akan dibalas Allah kejahatan itu. Nah, justru jangan sampai sekali kita berbuat kejahatan. Kita hendaklah selalu berbuat kebaikan. Jangan sampai kita ada juga husnuzan, sangka-sangka yang tidak baik. Mari kita luruskan prasangka kita selalu baik terhadap Allah. Begitu juga terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan. Harus kita baik. Harus kita ramah tamah. Jangan sampai ada prasangka-prasangka yang tidak baik. Sekalipun in zananta fala tuhaqqi, jika kamu menyangka, jangan sampai dikeluarkan. Jadi kalau ada perasaan-perasaan kita menyangka yang tidak baik, kita tutupi. Jangan sampai dikeluarkan. In zananta. In zananta, jika ada prasangka-prasangka, praduga-praduga, fala tuhaqqi, jangan sampai dikeluarkan. Apalagi itu adalah saudara kita sendiri. Apalagi semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Nah, jadi lianna wabala khida'ihim, karena bahaya penipuan mereka itu raji'un ilaihim, kembali kepada mereka. Wa yaqtadahun, maka terbuka di dunia ini terbuka, dilihat. Nah, dilihat. Orang akan tahu. Yang busuk itu akan tahu. Dibungkus yang rapi pun akan tercium bau busuk. Nah, justru itu sikap-sikap yang tidak baik ini kita tidak akan bisa bertahan lama. Tidak bisa kita mempertahankan sikap-sikap yang tidak baik ini. Harus kita berusaha untuk memiliki sikap-sikap yang baik. Karena sikap yang tidak baik itu tidak bisa bertahan lama. Akhirnya terbongkar juga. Kelihatan juga akhirnya. Nah, ini. Bi'itla'illahi nabiyuhu, dengan menampakkan Allah nabiyuhu, nabinya menampakkan Allah nabinya. Jadi dinampakkan Allah.
Nabiyuhu menampakkan Allah. Jadi kenampakan. Akan diketahui alama abtanuhu, dan apa-apa yang mereka sembunyikan itu akan terlihat. Ini tafsirnya, akan terlihat. Akan kelihatan apa-apa yang mereka sembunyikan itu. Nah, wa yu'aqabuna fil akhirah, dan mereka akan diazab di akhirat. Bahkan di dunia pun kita sudah akan merasakan dari sikap, dari kejahatan, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, justru itu apabila kita berdosa, apabila kita berbuat kesalahan, cepat-cepat kita bertobat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bertobat secara syariat dan bertobat juga secara hakikat. Tidak mengulangi lagi, menyesali semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Bahkan kita selalu meyakini lagi secara hakikat bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad. Dan kita insya Allah tidak akan melakukan lagi perbuatan ya negatif, perbuatan jahat yang merugikan diri kita, juga merugikan orang lain. Nah, justru itu kita harus selalu muhasabah, perbanyak mengevaluasi diri kita. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan kita selama hidup di dunia ini. Kita jangan mengevaluasi diri orang. Jangan terlalu memikirkan diri orang. Pikirkan diri kita sendiri. Kita tidak tahu kapan ajal kita. Nah, justru itu kita harus siap kapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dan pencinta kajian tafsir Jalalain rahimakumullah. Kemudian kelanjutan ayat berikutnya. Wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak sadar. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, melainkan kecuali menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak sadar. Ya'lamun, tidak tahu anna khida'ahum li anfusihim, sesungguhnya penipuan mereka itu li anfusihim, kembali kepada diri mereka sendiri. Artinya akan berdampak negatif, akan berakibat yang kada baik terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini yang paling mereka tidak sadar. Nah, ini mungkin mereka tidak tahu. Wal muhadi'atu huna wal muhadi'atu huna min wahidin, dan mereka ini muhadi'atu huna, artinya berdampak di sini terhadap diri mereka sendiri. Akibat dari perbuatannya itu min wahidin, dari seseorang. Nah, ini ka'abatul lusa, seperti orang yang menghukum pencuri. Bagaimana? Ka'abatul lusa, seperti orang yang menghukum pencuri. Wa zikrullahi fiha tahsinun wa fi qiraatin. Jadi ini perbuatan-perbuatan orang munafik itu diumpamakan dalam tafsir ini ka'abatul lusa, seperti orang yang menghukum pencuri. Pencurinya itu diam saja, dipukuli, dihajar, diam saja, begitulah. Inilah ya Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya memberikan peringatan-peringatan kepada kita berupa bencana-bencana. Nah, ini kadang sakit hati. Jadi Allah itu artinya menurunkan akibat dari perbuatan yang kada baik, perbuatan yang jahat itu adalah itu berupa sakit, berupa macam-macam. Nah, ini peringatan Allah agar kita kembali kepada Allah. Jangan sampai lagi melakukan perbuatan, menyadari, menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan dari ayat berikutnya sedikit lagi ya. Insyaallah kita lanjutkan. Wa zikrullah, dan ingat kepada Allah fiha tahsin, dengan baik. Jadi selalu ingat kepada Allah dengan baik. Nah,
Wa fi qiraatin, dan satu qiraat ada yang membaca wa may yakhda'u, dan tidaklah mereka itu menipu. Wa ma, sebenarnya di atas itu wa ma yukhadi'un, tapi ada. Nah, kita mengikuti qiraat yang baik saja. Nah, itu. Fi qulubihim, di hati mereka itu marad, ada penyakitnya ini. Jadi orang munafik itu ditimpakan satu penyakit, syakkun wa nifakun. Penyakitnya itu syak, ragu-ragu, kada yakin. Nah, ini penyakitnya ragu-ragu, wa nifak dan nifak. Itulah penyakit-penyakit yang Allah timpakan kepada orang-orang yang munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahwa yumridu qulubahum, dan Allah menyakitkan hati mereka. Jadi hati mereka itu menjadi sakit. Hati mereka itu menjadi sakit rasanya. Pedih rasanya. Orang-orang munafik itu merasakan hati yang sakit. Ayyadaifuha, lemah hatinya menjadi lemah. Lemah sekali hatinya. Nah, ini ya karena sikap-sikapnya yang kurang baik tersebut. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah lagi kepada mereka itu. Sudah ada penyakit ditambah lagi, fazadahumullahu marada, maka Allah menambah kepada mereka itu marada, penyakit, ditambah penyakit lagi. Sudah ada penyakit ditambah lagi. Nah, inilah balasan Allah terhadap orang-orang yang munafik. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita. Summa na'udzubillah bima anzalahu minal Qur'an, dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Al-Qur'an. Lil kufrihim bihi, karena kekufuran mereka dengannya. Nah, itulah. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab, siksa yang pedih. Wa alimun, sangat pedih sekali. Bima kanu yukadzibu, ini disebabkan perbuatan mereka. Nah, ini semua karena perbuatan mereka. Jadi bitasdidi dibaca tasdid, ini yukadzibun. Nah, ini kan bitasdidi. Ayy nabiillah, jadi dibaca tasdid, Nabi Allah. Wa bitakhfif, atau ditakhfif, bima kanu yakdzibun. Tetapi ini adalah bacaan qiraat, dan kita mengikuti ya artinya bacaan yang sudah ditentukan di sini. Bimakanu bacaan ini yukadzibun, kita tidak merubah-rubah karena kita tidak mengaji ilmu qiraat, kecuali kita belajar ilmu qiraat, silahkan ada sanadnya. Ai fi qaulihim amanna, atau pada perkataan mereka amanna, kami telah beriman. Nah, kiranya cukup sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi ulun sendiri. Mudah-mudahan kita selalu meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, apalagi kita berhadapan dengan bulan Ramadan. Dan jangan sampai sekali-sekali kita ini artinya mengeluarkan kata-kata kepada sesama teman kita, sama manusia yang menyakiti hati mereka. Walaupun mereka mengeluarkan kata-kata, maka janganlah kita bersikap yang tidak baik kepada mereka. Dan kita doakan. Begitu juga kalau ada di antara teman-teman kita yang memiliki sikap perilaku yang tidak baik, maka kita maafkan. Maka kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, banyak minta ridha, banyak minta halal. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu maufiq ila aqami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.